Sambil menunggu narasumber kedua nih. Bentar Cialing haus. Nah, sekarang kita panggil narasumber yang kedua. Selamat datang buat TG Boy. Sebelah sini kakak. Aduh, halo, selamat datang. Selamat datang TG Boy. Silakan duduk. Aduh. TG Boy dari mana nih TG Boy? Aduh, ini dulu kakak kelupaan ini ya. Aduh, boleh dicoba dicek-cek dulu. Jangan. Cek dulu. Dimasukin aja. Sini. Bisa? Bisa. Oke. Nah, susah. Cek. Aman? Ada. Oke, siap. TG Boy dari Katapang nih lumayan ya jauh ya dari Soreang ya, bener nggak? Lumayan, 1 jam aja ke sini. 1 jam ke sini. Jadi sebenarnya TG Boy itu masih udah aku reviewnya. Sekarang kerja di mana setelah dipecat? Sekarang aku di rumah aja. Udah 2 tahun di rumah jadi ibu rumah tangga aja. Itu tuh kejadiannya di pabrik itu tuh pada tahun berapa sih? 2019 Agustus. Agustus. Nah, akhir Agustus mau lebaran aja. Nah, kan makin penasaran kan teman-teman di rumah gimana ceritanya. Langsung aja karena penasaran nih Ci Gembol sama Ci Aling. Penasaran banget sebenarnya si hantu penunggu toilet di pabrik itu kayak gimana. Kita pengen tahu cerita lengkapnya dari kakak yang sampai bikin kakak juga diberhentikan secara sepihak gara-gara si hantu itu. Pokoknya kita pengen tahu lebih jelasnya. Boleh dong Kak langsung cerita. Waktu itu kejadiannya sekitar 2 tahun ke belakang ya. 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang, Agustus pas mau lebaran. Aku kan kerjanya ngejahit ya. Ngejahit. Di satu pabrik yang emang udah punya nama gitu ya. Ngejahit. Kejadiannya sekitar 8:30 pagi lah. 8:30 pagi baru kerja ya. Baru mulai kerja. Pengen ke toilet aja biasa ya, perempuan. 8:30 ke toilet, pas masuk aku ke kamar mandi itu emang pas masuk juga emang udah bau yang aneh-aneh. Jadi emang dari awal udah gak enak. Dari awal emang udah banyak bau-bau yang gak enak, kayak bau bangke-bangke gitu ya. Iya. Iseng-iseng aku masuk. Itu tuh kakak sendirian? Emang belum ada siapa-siapa. Masuklah aku ke toilet. Aku siram-siramin semua toilet kosong. Ya niatnya mau biar hilang lah bau-bau itu. Nah, sampai di toilet ujung yang nomor 6, aku kaget dong lihat perempuan. Berdiri aja di dalam toilet tapi ngebelakangin cuman kelihatan punggung sama rambutnya doang. Tapi itu tuh ada kakinya? Ada ya kayak orang aja. Kayak orang aja? Jadi emang nggak ada berpikiran? Nggak ada, aku nggak ada feeling aneh-aneh lah ke situ. Taunya karyawan pabrik juga yang lagi pengen ke air juga. Iya. Udah aku abaikan aja. Masuklah aku ke toilet sebelahnya. Sampai udah selesai aku keluar. Ngeliat dia masih juga ada di situ. Masih ada di toilet itu? Masih tetap dengan posisi yang sama kayak gitu. Masih berdiri aja dia. Sampai udah gitu, aku abaikan lagi. Jalanlah aku keluar. Sampai di ujung pintu, kaki tuh udah mulai berat. Kaki tiba-tiba berat. Kayak ada yang megang aja. Susah tuh mau ke meja ya, meja kerja juga susah banget. Udah nggak bisa ngomong aja. Dari kaki mulai ke atas berat sampai ke punggung, leher semua berat banget. Sampai aku duduk. Udah aku duduk diam aja. Aku nanya ke teman aku yang di depan. Uwa kata aku teh. Kok aku kayak gini, kata aku teh. Dingin banget ya. Yang namanya ngerasain dingin tuh. Dari kaki sampai ke pinggang itu bener-bener udah dingin. Maju terus dingin itu sampai ke atas. Sampai udah kayak gitu, Uwa bilang, Boy jangan di ini kata si Uwa tuh yang di depan. Udah biarin aja, jangan dirasa. Kayaknya yang di depan juga udah tahu kalau emang ada yang ngikutin gitu.
Tapi aku diem aja. Udah selang beberapa waktu, aja aku udah nggak inget apa-apa. Udah gak inget kejadian apapun. Tapi kata temen aku emang aku kejedot mesin jahit. Mesin jahit. Kepala. Oh my god. Nah dari situ mulai kerasukan deh. Di situ jadi mulai kerasukannya tuh kejedot mesin jahit. Dari udah jatuh, aku ke jedot mesin jahit, udah dibawa ke sana ke tempat buat istirahat ya. Dari situ udah mulai kerasukan yang benar-benar ya nggak bisa dibayangin nih kayak gimana ya. Iya. Aku juga kan nggak tahu ya, Iya. dengar dari teman-teman sendiri gitu. Nah, udah dari aku kesurupan, mulailah satu persatu teman-teman aku yang ikutan. Oh, jadi ngikut semua. Ngikut kesurupan. Masal langsung ya. Jadi udah kayak gitu, jadi masal deh semua ikut kesurupan. Kesurupan massal. Nah, itu udah ngambil pawang dari berapa mana gitu ya, kayak ustadz gitu. Iya. Buat ngenetralisir keadaan. Tapi emang nggak berhasil ya. Itu tuh kesurupan yang pertamanya itu kakak. Dia Jadi langsung ngerebet. kalau dari pemicunya mah katanya saya, Iya. dari kata atasannya juga. Iya. Cuman kayak apa ya, kejadiannya tuh bener-bener hiruk pikuknya tuh bener-bener sampai kayak yang tiap orang kesurupan udah nggak ketanganin ditaruh di jalan aja. Ditaruh di jalan. Ditaruh di jalanan aja di luar pabrik gitu. Karena udah nggak bisa Ngeri banget. diberhentiin. Banyak banget itu, berapa kira-kira? Udah nggak bisa kehitung. Gak bisa kehitung. Kan ini masal namanya. Iya. Nah, Ngeri banget. karena mungkin pihak pabriknya juga emang nggak bisa ngeberhentiin. Iya. Akhirnya lah ditelepon suami saya, Iya. suruh jemput ke pabrik. Saya dijemput dari pabrik juga emang keadaannya nggak sadar, masih kayak gitu aja. Masih kesurupan. Masih. Sampai rumah juga masih terus berlanjut sampai jam 3 sore. Dari jam Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore baru sadar. Jam 3 sore itu baru sadar. Nah, udah sadar. Nah, dikasih tahu lah sama si Pak Ustadznya. Iya. Kalau yang ngikutin saya itu cewek. Cewek. Cewek yang tadi yang tadi di kamar mandi itu, yang tadi jam 9 ketemu di kamar mandi. Itu karena dia ngerasa keusik. Karena kamar mandi yang dia tinggalin itu udah lama ditutup, sekarang dibuka. Jadi karena ganti atasan baru, kamar mandi itu difungsikan lagi. Iya. Jadi intinya dia ngerasa keganggu aja. Ngerasa keganggu. Jadi dia ngerasa keganggu dan ya jadi ngeganggu ke karyawan-karyawan yang lain. Kan itu udah berpuluh-puluh tahun. Konon ceritanya kayaknya kata orang-orang ya yang ada di pabrik, dulunya si cewek itu emang bunuh diri di situ. Jadi makanya si kamar mandinya emang nggak pernah difungsiin lagi. Jadi setelah kejadian bunuh diri itu emang udah lama ditutup. Cuman karena ganti atasan baru, dia emang rada nyeleneh lah ya. Nggak percaya sama hal yang kayak gitu, difungsikan lagi. Nah dari situ mulai kejadian emang banyak yang kesurupan. Menyeramkan guys. Terus akhirnya kayak gimana Kak? Akhirnya udah sekitar 3 harian lah di rumah ya, emang nggak bisa kerja karena udah dari kejadian kesurupan itu emang jadi sakit kayaknya. Iya. Badan sakit semua, emang nggak bisa kerja. Iya. Niat udah mau kerja, udah 3 hari udah bikin surat sakit apa. Iya. Ternyata si pihak pabrik tersebut ya memberhentikan saya secara sepihak. Udah. Karena mereka merasa saya yang jadi sumber kekacauan di pabriknya gitu. Katanya saya yang merugikan perusahaan. Tapi kan siapa juga yang mau kayak gini ya. Dari situ uang pesangon nggak ada, uang THR juga nggak ada. Semua hilang. Yang namanya benar-benar diberhentikan dari WA. Ngeri juga ya. Ternyata gara-gara si hantu gitu ya. Emang benar ngeselin sih, ngerugiin banget gitu. Tapi ya mungkin udah nasib jalannya kayak gini. Iya. Jadi ya terima aja. Serem sih ya, serem Kesurupan banget massal gitu ya, sampai
satu pabrik kesurupan massal dari 1 sampai massal. Emang benar-benar nggak kebayang gitu ya kalau misalnya aku gitu ada di situ. Emang aku juga kan kayak dulu kayak gitu. Jadi sih. pesannya gini ya. Pokoknya Kan itu yang namanya diam di kamar mandi itu yang namanya karyawan pabrik kalau istirahat tuh pasti suka dandan. Oh, iya. Cermin-cermin lah, centil-centil di kamar mandi gitu. Itu nggak boleh. oh Jadi si kaca yang di depan pintu kamar mandi itu emang ada kaca lagi di depan. jadi emang nggak boleh kaca ketemu kaca ya kan? Jadi si kaca itu jadi tempat perlintasannya mereka. Oke. Nah, jadi disaraninnya kalau bisa janganlah Iya. dandan-dandan di kamar mandi ya. Nah, Kurang baik gitu. benar. Nah, teman-teman, kita dapat satu pelajaran nih Iya. dari Teh G-Boy. Nah, G-Boy. pokoknya makasih banyak buat Teh G-Boy udah mau cerita di sama-sama. sini, udah mau hadir ke sini. Iya, thank Pokoknya you. mah udah nyempetin waktunya ya, walaupun emang lagi sibuk mungkin ya. Makasih banget udah nyempetin. Ini kita ada sedikit Hadiah. oleh-oleh buat Iya. Teteh. Pokoknya, nah, Ini. oke. Congratulations. Nah, sekarang oke, selamat Teh G-Boy. Kita foto Ya, dulu Teh. kakak foto Berdiri, dulu. Teh. Berdiri kakak. Oke, makasih Oke, banyak thank Teh you. G-Boy. Jangan bosan Iya. mampir kesini. Pokoknya mah Iya. karaokean kesini Karaokean. terus. Pokoknya Ya. mah yang dicari harus studio. Pokoknya mah Studio. oke. Studio. Terima kasih banyak ya Teh. Silakan. Nah, akhirnya kita udah dapat satu pelajaran dari Teh G-Boy. Sekarang kita pesan yang bisa kita ambil nih. Jadi para studio lover, Apa? pesan yang dapat disampaikan oleh Cigembol yaitu nih buat para cewek-cewek, jangan masuk toilet laki-laki sendirian. Nanti ada yang diinginkan. Apa? Para salah. Udah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Teh G-Boy ini ya. Apa? Kita hidup selalu berdampingan, baik dengan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Baik-baiklah bersikap dimanapun kalian berada. Jadi pokoknya udah kita tadi dapat satu pesan dari Teh G-Boy, dan itu pesan yang bisa kita Ci Aling kasih ke teman-teman semua yang lagi nonton. Oke.